Masyarakat umum ingin mengetahui hal lebih rinci lagi terkait dengan biaya haji tahun 2025 ini. Agama atau Indonesia melalui Kementerian Agama telah diberitahu oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa kuota tahun ini adalah sebanyak 221.000 yang kemudian dirinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya dapat menjumpai sahabat religi sekalian, tentunya di Studio Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam program Salam Gorontalo. Sahabat religi, semoga Anda semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bersemangat, dan tentunya semoga senantiasa diberi kemudahan dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik sahabat religi sekalian, dimanapun Anda berada, pada kali ini tentu kita akan berbincang hal-hal yang menarik, hal-hal yang hangat, dan hal-hal yang tentunya penting untuk kita ketahui bersama. Baru-baru ini kita ketahui bersama bahwa di berbagai media itu sedang diperbincangkan terkait dengan biaya haji tahun 2025. Dan kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini pemerintah dan DPR RI Komisi 8 telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Ini tentu kabar membahagiakan bagi semua umat muslim, khususnya bagi jemaah calon haji yang akan melakukan ibadah haji pada tahun 2025, karena biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024. Nah, sahabat religi sekalian, untuk membahas terkait biaya haji ini, di studio telah hadir Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang juga beliau sebagai pelaksana harian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kita sapa terlebih dahulu sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah, ini baru-baru Kementerian Agama sedang merayakan Hari Amal Bakti, sibuk sekali Pak Dokter. Iya, alhamdulillah Kementerian Agama seluruh Nusantara telah melakukan perayaan puncak Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79, baik dilaksanakan di tingkat pusat maupun dilaksanakan di tingkat provinsi maupun ke kabupaten kota ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Tadi malam Bapak Menteri telah melakukan malam tasyakuran dengan mengundang seluruh pejabat-pejabat ex Menteri Agama pada zamannya. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses Pak ya. Ya. Pak Dokter, ini kita kan sudah tahu bersama, sudah juga umat muslim itu juga sudah mengetahui bahwa baru-baru ini biaya haji sudah ditetapkan, disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah. Turun ini Pak Dokter ya, kira-kira tentu masyarakat umum ingin mengetahui hal lebih rinci lagi terkait dengan biaya haji tahun 2025 ini. Silakan Pak. Ya, jadi memang kalau kita lihat, kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan ibadah haji itu, diawali dulu itu adalah namanya ada MOU, Memorandum of Understanding antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menetapkan besaran kuota. Dan alhamdulillah pada tahun ini Kementerian Agama atau Indonesia melalui Kementerian Agama telah diberitahu oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa kuota tahun ini adalah sebanyak 221.000 yang kemudian dirinci berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang 8 tahun 2019 bahwa 17.000 itu atau 8% dari kuota nasional itu merupakan untuk penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi untuk biaya haji tahun 2025 ini turun ya Pak ya? Iya, jadi kalau kita lihat itu turunnya itu luar biasa, cukuplah
contoh misalnya kalau kita lihat secara nasional itu bisa turun sampai 4 jutaan. Kalau di tahun 2024 biaya penyelenggaraan ibadah hajinya yang totalnya itu adalah 93.410-an juta sekian. Nah, sekarang yang tahun ini itu hanya 89.410.000 sekian. Nah, ini secara total biaya penyelenggaraan ibadah haji yang masih merangkul keseluruhan. Nah, ada yang dimaksud dengan BP, biaya perjalanan ibadah haji. Apa itu biaya perjalanan ibadah haji? Adalah memang biaya yang memang langsung dibayar langsung oleh jemaah. Oh, jadi tidak 89 itu yang dibayar oleh jemaah? Enggak. Jadi di situ itu secara keseluruhan. Jadi ada namanya subsidi dari BPKH dalam bentuk nilai manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Apa itu nilai manfaat? Adalah hasil pengembangan dana investasi dan penempatan dana jamaah haji itu yang mereka sudah mendaftar karena yang berangkat tahun ini itu rata-rata tahun 2015. Nah, mereka sudah menunggu selama kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Nah, itulah yang hasil pengembangan itulah yang dilakukan sehingga subsidinya itu kalau perbandingannya 62% 62% yang dibayar oleh jemaah, kemudian ada 38% itu yang dibayar oleh disubsidi oleh BPKH. Berapa subsidinya oleh BPKH itu sebanyak kurang lebih 33.978.508 rupiah. Jadi nah, sekarang berarti kalau begitu 89.410 sekian dikurang dengan 55.430 dikurang 33.978 berarti yang dibayar oleh jemaah tahun ini fixnya adalah 55.431.000 sekian. Jadi 55 juta. Itu Star Jakarta. Itu Star Jakarta. Kenapa harus Star Jakarta? Karena memang titiknya itu di Jakarta. Secara nasional. Nah, untuk kita yang Provinsi Gorontalo biaya BP-nya itu masih sekitar menambah. Akan lagi. Menambah. Kenapa menambah? Karena yang tadi hitungannya oleh pemerintah itu pesawat Garuda berangkat dari Cengkareng Soekarno-Hatta. Nah, ini berangkat dari Ujung Pandang, embarkasi Ujung Pandang. Nah, jarak antara Jakarta Cengkareng ke Makassar itu kurang lebih 2 jam perjalanan. Nah, inilah nanti yang selisih yang akan dibayar oleh jemaah. Jadi semakin nanti ke timur itu ada tambahannya. Jadi kalau misalnya 55 juta 55 juta sekian, berapa tadi ya? 55.431.000 sekian. Nah, itu lagi dikurangi. Apa yang dikurangi? Karena jemaah sudah membayar 25 juta sebagai setoran awal. Yang waktu daftar itu, Waktu daftar itu. Jadi kalau misalnya 55 juta dikurang 25 berarti 30 jutaan ya, kurang lebih. Jadi itu yang dibayar oleh jemaah kurang lebih, harus mencari lagi, harus menambah lagi, yaitu kurang lebih 30 jutaan. Tapi ingat, ini startnya Jakarta. Ya. Nah, yang menentukan secara rinci dan detail itu adalah Kepres. Jadi kita menunggu Kepres. Menunggu Kepres. Kepres apa? Kepres pelunasan namanya. Jadi setelah ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPR RI Komisi 8 tentang hasil itu nanti akan dikuatkan oleh keputusan Presiden tentang pelunasan. Nah, disitulah akan dihitung per embarkasi. Medan bayar berapa? Sesuai Aceh bayar jarak ini Pak Dokter. Sesuai jarak, tapi rata-ratanya itu mengambil dari Cengkareng. Nah, jadi Surabaya berapa? Bisa saja tadi 55 juta. Itu kalau sudah ke Aceh, karena Aceh nanti terbangnya pesawat ke Jeddah itu semakin dekat, itu tidak lagi 55 juta, bisa saja 50. Bisa berkurang ya? Bisa 53 jutaan karena berangkat dari Aceh. Tapi kalau kita ini berangkat dari Makassar, Ujung Pandang,
seperti ini Gorontalo, itu biayanya akan nambah, tapi nambahnya sedikit gitu. Nah, untuk menentukan nanti itu semuanya nanti ada di keputusan Presiden Republik Indonesia, disitulah. Tapi alhamdulillah ini luar biasa sekali karena sudah sangat turun ini, turun. Malah sebenarnya dalam kondisi ekonomi sekarang ini yang orang sebut sebagai inflasi, orang sebut daya beli masyarakat ini, tapi pemerintah mampu pemerintah dan DPR RI mampu membuat kesepahaman bahwa biaya haji itu turun. Itu luar biasa sekali, saya kira. Setelah ini Pak ya, setelah ini ada kesepakatan ini yang sudah turun ini sekitar 4 jutaan tadi ya Pak ya. Apakah ada kemungkinan lagi ada tambahan dari pemerintah? Mungkin bisa pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Oh itu, kalau itu sudah komponen di luar daripada dunia jemaah. Bisa saja karena begini, contoh pada pemerintah tertentu itu nanti akan misalnya memberikan dana kepada jemaah, misalnya uang saku dan sebagainya. Tapi ingat ya, ada satu hal yang lupa mungkin saya sampaikan, bahwa setelah jemaah melunasi yang kurang lebih tadi 55 juta, itu nanti jemaah akan diberikan 750 real. Itu uang apa itu? Itu namanya living cost. Living cost itu adalah biaya hidup selama berada di sana. Itu nanti akan diberikan dalam bentuk cash, 750 real. Nah, kalau 750 real itu kita mau konversi ke 4.000 itu real itu ya berarti 700-an ya kurang lebih 3 jutaan lah. 3 jutaan ya, Pak. Itu akan nanti berikan pada saat jemaah haji masuk di asrama haji. Oh, ketika nanti mau berangkat, Pak. Iya, ketika sudah mau berangkat, itu nanti akan mau berangkat itu nanti akan diberikan oleh. Nah, tapi di lain kalau misalnya ada lagi dari pemerintah daerah kepengen bantu masyarakatnya, jemaahnya, itu bisa, Pak, ya? Itu bisa. Tapi itu adalah di luar daripada sistem BPIH yang diatur oleh pemerintah pusat gitu. Kira-kira Pak, ini kan sudah menjadi angin segar, sudah kebahagiaan untuk jamaah khususnya yang mungkin akan berangkat tahun ini. Ada potensi naik lagi nggak sih Pak? Kira-kira apa sih yang menyebabkan naik turunnya ini biaya haji ini Pak? Kalau faktor yang mempengaruhi jadi begini, naik dan turun ini. Biaya haji itu turun atau naik itu tergantung satu aftur. Kenapa? Komponen yang paling besar yang mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji itu adalah komponen pesawat. Jadi kalau kita lihat itu 55 jutaan itu kurang lebih 60%, kurang lebih ya 60% itu hanya khusus untuk bayar tiket. Selebihnya itu apa? Bayar akomodasi. Akomodasinya kan masa tinggal jemaah kan 40 hari ditambah 2 hari perjalanan, 1 hari berangkat, 1 hari pulang, berarti 42 hari. Itu akomodasinya, kemudian konsumsinya, kemudian selama di sana ada transportasi misalnya dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke Jeddah. Nah, itu juga yang mempengaruhi. Yang ketiga adalah ada namanya biaya masyair. Biaya masyair itu adalah pemerintah Arab Saudi itu memberikan memberikan aturan namanya Ta'limatul Hajj. Semua jemaah yang masuk di operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina itu dikenakan semacam pajak lah. Mungkin ketika orang mau masuk di sirkuit, orang mau masuk di ini, itu dikenakan biaya. Kena biaya, Pak, ya? Itu biaya. Tapi di struktur itu tadi, di luar itu masih ada loh yang harus dibayar oleh jemaah. Apa itu? Yang dibayar oleh jemaah tadi? Paspor. Administrasinya. Administrasinya. Ada juga kan suntik meningitis dan sebagainya. Biaya istiqtoah kesehatan itu jemaah yang tanggung. Semua jemaah ya. Ya, ini harapan kita memang biaya haji ini sudah seperti ini dan siapa tahu boleh turun ataupun siapa tahu ada subsidi dari pemerintah, itu harapan jemaah mungkin. Terakhir Pak, mungkin ini untuk jamaah calon haji, kira-kira nanti ketika kuotanya sudah tahun ini berangkat,
tipsnya untuk menghemat di sana biaya itu seperti apa Pak? Ya, saya berikan tips kepada jemaah ya, kepada seluruh jemaah, khususnya jemaah Provinsi Gorontalo. Yang pertama adalah pelunasan tidak lama lagi akan ada, tetapi syarat untuk melakukan pelunasan adalah istitoah kesehatan. Jemaah harus dinyatakan sehat, itu satu. Yang kedua adalah jemaah itu harus benar-benar mengetahui jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan kita itu kalau di gelombang pertama itu adalah tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Mei, lalu kemudian gelombang kedua 16 Mei sampai dengan akhir Mei. Itu juga harus diketahui. Kemudian yang ketiga yang paling penting itu adalah bagaimana jemaah ini sudah harus betul-betul pasang telinga untuk mendengarkan informasi-informasi penting, baik itu di media sosial, di media elektronik. Mereka harus tahu informasi update itu, karena tidak lama lagi pelunasan akan segera dilakukan. Dan kami berharap dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo berharap insya Allah kuota kita yang 978 orang itu kuota dasar kita yang sudah ditetapkan oleh Menteri, itu insya Allah kita berharap semuanya bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji ini. Ya, baik Pak, sepertinya waktu kita sudah terbatas. Baik. Dan semoga ini berita ini menjadi angin segar dan kebahagiaan buat jemaah calon haji tahun 2025 khususnya. Dan ini tentu upaya pemerintah Pak ya, pemerintah DPRD untuk melayani jemaah ya, untuk yang terbaik untuk jemaah haji. Ya, terakhir Pak, mungkin closing statement ada yang disampaikan untuk jemaah. Tagline tahun ini adalah penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman. Bapak Prabowo Gibran dalam sebuah penyampaiannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini harus sukses dengan aman dan nyaman. Dan ini adalah tugas Kementerian Agama yang diberikan tugas oleh Bapak Prabowo Gibran dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama yang tahun ini adalah penyelenggara yang terakhir. Oleh karena itu diharapkan oleh Bapak Menteri, semua ASN, semua aparatur mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi sampai bahkan tingkat kecamatan untuk harus mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji dengan tagline haji yang aman dan nyaman. Kita berharap itu. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Sahabat religi sekalian, demikian perbincangan kita dengan Pak Dokter Kabid Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yang juga beliau sebagai PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Mansur Basir MH. Dan sahabat religi sekalian, tentu pemerintah dan juga DPR RI terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji untuk melayani jemaah haji Indonesia khususnya. Sahabat religi sekalian, demikian perbincangan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di perbincangan-perbincangan selanjutnya dengan topik-topik yang menarik tentunya. Saya Anjarwati mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di studio moderasi beragama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.